kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudaraku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini tertulis dalam Efesus 1 ayat 18. Dengarkanlah. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dipati rumah mata ni rohamuna asa diboto hamu rumang ni atas si rimon sian pajonai rodi suruh ni hasangapun citianon ni akka nabadi. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah mata hati terang. Mengapa mata hati kita harus terang? Ini menjadi sebuah pertanyaan, perenungan bagi kita. Mengapa mata hati kita harus terang? Agar kita mengerti dan menerima apakah yang terkandung di dalam panggilan untuk hidup yang kita rasakan. Jadi kita mengerti dan menerima panggilan itu karena hati kita. Jadi selama kita ini belum mengerti, belum memahami, berarti kita belum melihat arti makna panggilan itu. Artinya saudara-saudaraku, bahwa kita melihat arti makna daripada panggilan itu dari hati kita jika kita bersyukur dan merasakan itu sebagai anugerah. Kadang disinilah kelemahan kita, karena kita bersifat masih materialistis sehingga kita melihatnya dengan ukuran materi, ukuran kedagingan. Tetapi bahwa hari ini mau dikatakan kepada kita panggilan yang kita terima itu harus dengan hati sebagai bagian daripada spiritualitas kita. Yang kedua, mengapa mata hati kita harus terang? Agar kita mengerti kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi kita sebagai orang-orang kudus. Mengerti kayanya kemuliaan itu adalah bahwa kita merasakannya. Tidak semua orang bisa merasakan panggilan itu. Tidak semua orang melihat kemuliaan itu. Makanya hanya itu hati kita yang harus diterang. Dan jika mata hati kita terang, maka kita akan mengetahui hebatnya kuasanya. Hebatnya yaitu tujuan panggilan itu. Supaya kita dapat mengerti pengharapan itu. Di mana dikatakan oleh Paulus pengharapan itulah sebuah jaminan yang tidak pernah mengecewakan kita. Jadi orang yang berpengharapan tidak pernah kecewa. Jadi jika ada pengharapan kita setiap hari ini, walaupun kita menghadapi kemelut dan banyak tantangan-tantangan, tetapi jika ada pengharapan hati kita dibuka dengan terang Kristus, kita tidak pernah ragu. Karena kita berpengharapan ada jaminan, berpengharapan di depan ada berkat. Sebab kita yakin dan percaya orang yang ditembus itu akan bertumbuh di dalam dia dan akan dibuat semakin banyak berbuah. Dan mata hati yang sudah tertutup, yang sudah buta, akan membuat perjalanan iman kita semakin rapuh dan semakin lelah dan jenuh. Tetapi jika mata hati nurani kita, yaitu hati kita diterangi terus menerus, membuat segala apa yang ada itu, baik itu beban, baik pun itu ujian, dan itu tidak terasa, dan kita anggap itulah sebagai kehidupan yang kekal untuk menerima hadiah di depan. Seberat apapun beban yang kita alami, jika kita yakin dan percaya bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan, di sana dibuka bagi kita yaitu anugerah yang luar biasa. Itulah
harapan Paulus. Itulah doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena itu mari kita merasakan itu. Bukalah hatimu, mata hati kita, supaya terang oleh Kristus. Jika mata hati kita diterangi oleh Kristus, maka semuanya indah dan semuanya akan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menerangi mata hati kami. Amin.